Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam. Tema yang akan kita bahas hari ini masih tentang pelajaran 5, Aku Cinta Nabi dan Rasul. Pertemuan sebelumnya kita sudah membaca kisah Nabi Ayub, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli, dan Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini, Bunda akan mengulas kembali kisah Nabi Musa, Ayub, dan Zulkifli alaihissalam. Mari kita dengar kembali kisah Nabi Musa alaihissalam ya. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada zaman kesombongan yang luar biasa dalam sejarah manusia. Pada saat itu ada seorang manusia yang berani mengaku sebagai Tuhan. Ia sangat sombong dan kejam. Dia adalah Fir'aun. Nama aslinya adalah Al-Walid ibnu Mus'ab. Dia terkenal karena kekejamannya dan kezalimannya. Suatu hari Fir'aun bermimpi. Fir'aun begitu cemas dan khawatir akan mimpinya. Fir'aun bermimpi seakan-akan ada api yang dahsyat datang dari Baitul Maqdis sampai ke negeri Mesir. Api itu melahap semua bangunan rumah, gedung, dan istana Fir'aun, kecuali bangunan rumah milik Bani Israel. Bangunan milik Bani Israel masih utuh. Karena gelisah terganggu oleh mimpinya itu, Fir'aun segera mengumpulkan seluruh ahli nujum dan tukang sihirnya. Fir'aun takut kekuasaannya hilang. Dia kemudian memerintahkan kepada seluruh tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Pada saat bersamaan dengan niat Fir'aun membunuh seluruh bayi laki-laki, ada seorang ibu yang bernama Yukabad dari Bani Israel melahirkan bayi laki-laki. Bayi tersebut bernama Musa. Yukabad khawatir bayinya akan dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Yukabad mendapat ilham dari Allah untuk memasukkan bayinya ke dalam peti, kemudian menghanyutkan ke sungai Nil. Yukabad segera melaksanakan ilham tersebut. Peti tersebut ditemukan oleh Asyah, istri Fir'aun, dan dayang-dayangnya. Asyah senang sekali menemukan bayi laki-laki yang sehat dan lucu itu. Atas bujukan Asyah, Fir'aun mau menerima bayi tersebut dan tidak membunuhnya. Bayi tersebut bahkan dirawat dan dididik dengan baik oleh Fir'aun dan istrinya. Setelah menjadi Rasul, Nabi Musa alaihissalam ditemani saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam menemui Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun mengajak Fir'aun untuk bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun marah besar dan berkata, "Jika kamu benar-benar seorang Rasul, tunjukkan buktinya." Nabi Musa alaihissalam segera menunjukkan buktinya, yaitu mukjizat dari Allah berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bisa bersinar terang. Di depan Raja Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, dan atas izin Allah tongkat itu menjadi ular yang sangat besar dan nyata. Nabi Musa kemudian menarik tangannya dari dalam baju, dan atas izin Allah tangan itu kelihatan putih bersinar bagi orang yang melihatnya. Dalam hati kecilnya, Fir'aun merasa takut, akan tetapi ia menyembunyikan rasa takutnya itu dengan mengatakan bahwa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam adalah sihir. Nabi Musa segera mengajak pengikutnya untuk keluar dari Mesir. Mereka dikejar Fir'aun bersama bala tentaranya. Ketika Fir'aun beserta pengikutnya ikut menyeberangi Laut Merah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa memukulkan tongkatnya untuk yang kedua kalinya. Pukulan tongkat Nabi Musa menggetarkan air laut yang terpisah menjadi satu kembali. Benturan dahsyat dua gelombang air laut mengempaskan Fir'aun dan seluruh pengikutnya. Fir'aun dan seluruh pengikutnya akhirnya tenggelam di Laut Merah. Itulah kisah Nabi Musa alaihissalam dalam melawan Raja Fir'aun yang zalim. Selanjutnya Bunda akan membacakan kisah Nabi Ayub alaihissalam ya. Nabi Ayub alaihissalam merupakan seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Telah banyak ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima, namun tak satu pun yang bisa memalingkan ketaatan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah. Di antara ujian itu adalah Nabi Ayub alaihissalam jatuh miskin dan kematian anak-anaknya.
dengan tatapan penuh kesedihan, maka terucap kalimat thayyibah dari mulut Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Selanjutnya tentang Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli adalah putra Nabi Ayub dan nama asli Nabi Zulkifli adalah Bashar. Sejak usia muda hingga diangkat menjadi Raja Bani Israel oleh Raja Ilyasa, kemudian diangkat menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zulkifli merupakan hamba Allah yang soleh. Nabi Zulkifli senantiasa melaksanakan puasa pada siang hari, mempergunakan waktu malamnya untuk mengingat dan beribadah kepada Allah, serta bersabar menahan dirinya dari nafsu amarah. Sebagai tugas hari ini, mari kita membaca kembali dengan seksama kisah Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan dengan membaca kisah ini semakin meningkatkan keimanan kita kepada Rasul-Rasul Allah. Baik, selamat mengerjakan. Bunda akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.